Physics Time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aufa. Hari ini kita akan ngebahas tentang polarisasi. Jadi pada optika fisik sebelumnya kita udah belajar bahwa di interferensi dan difraksi cahaya itu tidak bisa kita anggap pada optika geometri gitu ya. Jadi dia bentuknya adalah gelombang. Nah sekarang kita belum tahu nih gelombang cahaya itu bentuknya seperti apa, apakah transversal atau longitudinal. Nah salah satu yang bisa membuktikan dia itu transversal adalah polarisasi. Jadi apa itu polarisasi? Mari kita pelajarin ya. Nah, tadi aku udah kasih tahu bahwa polarisasi ini bisa mengetahui bentukan gelombang tuh kayak apa ya, transverse atau longi ya. Jadi sebelum ke situ kita belajar dulu bahwa bentukan gelombang elektromagnetik itu kan bentuknya kayak gini ya. Ada E dan B, medan elektrik atau listrik dan magnet gitu ya. Nah, kalau yang belum tahu ini tuh apa gitu ya, silahkan pelajarin tentang gelombang elektromagnetik di video yang di atas ini ya. Oke, sebenarnya ini bentuknya ini sudah kita sempurnakan ya. Nah, bentuk aslinya tuh kayak apa sih? Ternyata si E itu tidak hanya menjalarnya itu cuma satu arah aja. Ternyata si E itu menjalarnya bisa ke banyak arah. Nah, ini tampak samping untuk yang E warna biru ini ke sana ya. Bisa jadi ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana. Oke, jadi dia gerak terus seperti itu. Nggak hanya diem kayak gitu terus ya. Kalau kita lihat dari tampak depan, nanti dia akan bentukan ke segala arah ya. Si E dan B-nya E-nya ya. Oke. Ini B harus ini. Nah, kalau yang kita sederhanakan kan kalau biar gampang gambarinnya kita akan sederhanakan ya si E-nya itu hanya 4 arah aja ya. Ini tampak depan. Nah, kalau tampak samping gimana? Tampak samping nanti kita pakai yang seperti ini. Jadi yang titik ini itu adalah yang mengarah ke samping ini ya. Terus yang ke atas itu yang ini, panah ini. Jadi gitu untuk penggambarannya nanti biar lebih gampang. Nah, yang polarisasi di sini nanti ada banyak bentukannya. Akan aku taruh di akhir ya. Jadi polarisasi itu karena apa aja? Yang kita bahas secara lengkap di sini ada karena dua ya. Yang pertama adalah karena absorpsi selektif. Jadi karena absorpsi itu berarti penyederhanaan. Apa sih ya? Absorb ya, pokoknya gitu lah. Nah, ini contoh praktikumnya ya. Aku ngelakuin ini kapan nih? Waktu S1 kayak Mas Yan. Nah, di sini ini ada cahaya yang datang. Di sebelah sini ini adalah receivernya. Jadi microwave receiver ya atau yang bisa kita lihat cahaya yang bisa nangkap intensitasnya seperti itu. Nah, di tengah-tengah ini itu ada yang buat ngabsorpsi tadi ya yang apa sih bahasa Indonesianya absorpsi? Maaf ya. Saya ngerti. Nah, itu ya. Ini jadi cahaya yang di sini kan kita kagak kelihatan tuh. Terus habis ini kita masukin ke sini berapa besarkah intensitas yang masuk ke sini? Nah, kita itu bisa ngitung itunya. Karena kan cahayanya nggak kelihatan gitu ya. Terus ini disebut dengan polarisator ya. Jadi yang bisa mengabsorpsi tadi itu kita sebut dengan polarisator atau alat polarisasi seperti itu. Nah, kalau satu doang jadinya seperti apa? Atau misalkan kita tambahin jadi dua, maka seperti apa? Nah, ini yang kita pakai pada eksperimen ya. Jadi cahaya yang datang di sini dengan intensitas I0 ya, kita kasih polarisator ya. Jadi polarisator yang pertama, hasilnya nanti kita akan tambahin ke polarisator kedua atau kita sebut dengan analisator di sini sama aja sebenarnya bentuknya. Jadi fungsinya itu ya sama ya. Cuma nanti kalau dia ada sudutnya, membentuk sudut tertentu terhadap polarisator, apakah yang hasil di receiver ini akan sama atau beda? Seperti itu ya. Ternyata guys, habis dari polarisator ini I-nya akan menjadi setengahnya. Pasti ya, mau polarisatornya membentuk lurus gini, mau ke 90 derajat, mau ke 60 derajat, ya itu sama aja. Kayak misalkan laptop kita ya, laptop atau komputer PC kita, itu di situ ada polarisatornya ya. Nah, yang masuk ke kita itu nanti tinggal setengah intensitasnya. Gitu. Nah, setelah itu ke analisator.
Hasilnya seperti apa? Karena dia membentuk theta, maka di sini jelas ya. E-nya akan yang kita pakai E cos karena sebelah sana dekat ya. Berarti di sini kita pakainya I1, I sebelumnya dikali cos kuadrat theta. Kalau I1-nya adalah setengah I0, ya udah kita dapetin I2 sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta seperti itu. Kalau misalkan di sini ada lagi membentuk theta, ya udah I sebelumnya berarti I2 dikali cos kuadrat theta. Kayak gitu terus ya, mau ada berapapun polarisatornya. Gitu. Dengan I itu adalah intensitas cahaya, satuannya watt per meter ya. Oke, I1, I2 ini tadi disebut dengan hukum Malus ya, karena yang nemuin adalah Louis Malus ya. Bapak Louis Malus. Oke, contohnya gimana sih? Seorang ilmuwan mendapatkan data intensitas yang diterima dari analisator sebesar 3/8 I0. Nah, berdasarkan data tersebut, sudut yang dibentuk analisator dan polarisator itu berapa? So, kita dapat di sini ya, yang diketahui cuma I2, ingat ya, setelah analisator I2, 3/8 I0. Yang ditanya adalah theta. Ya udah, kita masukin aja. I2 itu sama dengan I1 kali cos kuadrat theta ya. I1-nya itu setengah I0. Nah, I2-nya berapa? 3/8 I0. I0-nya bisa kita coret. 8 sama 2-nya jadi 4 ya. Jadi kita 3/4 sama dengan cos kuadrat theta. Biar kuadratnya hilang, kita akarin guys. Jadi cos theta itu setengah akar 3 ya. 1/4 diakarin setengah. 3-nya masih di dalam akar. Cos berapa yang hasilnya setengah akar 3? Iya, 30 derajat. Ternyata analisator dan polarisatornya itu membentuk 30 derajat. Kan? Gampang kan ya? Ini cuma ngomongin tentang ya dia diabsorb, jadi intensitasnya tambah kecil tambah kecil. Contoh dari polarisator ini adalah sunglasses ya, jadi kacamata matahari ya, yang hitam-hitam itu ya, yang kalian pakai kalau ke pantai itu adalah contoh dari polarisator. Kita lanjut polarisator karena pembiasan dan pemantulan. Nah, ini gimana maksudnya? So, kalau kita punya di sini ya cahaya yang memasuki beda medium, jadi di atas sama di bawah ini mediumnya. Kita anggap beda ya. Ada cahaya yang masuk. Ingat tadi cahaya kalau dari samping kan bentuknya kayak gini. Ternyata ya dia misalkan membentuk IP terhadap N akan ditransmisikan. Nah, kalau yang belum belajar ditransmisikan silakan belajar dulu gitu ya pada optika geometri seperti itu. Transmisi artinya apa? Dibiaskan dan dipantulkan. Nah, lihat di sini ada perbedaan ya. Jadi kalau tadinya full ada panah dan titik, ternyata sekarang dia akan pisah tuh karena terabsorb ya, jadi dia disederhanakan gitu, jadi yang ke sana cuma yang panah, yang ke sana yang titik. Kalau hukum pemantulan ingat ya, I-nya pasti sama, sedangkan pembiasan R-nya segini ya. Nah, jika di sini adalah polarisator, maka syarat terjadinya polarisasi itu sudut antara garis yang ke sana nih yang dipantulkan dengan yang dibiaskan harus 90 derajat. Oke, ingat syaratnya harus 90 derajat. Ini N1, ini N2 ya, jelas ya. So, syaratnya kita tulis dulu. Kalau ini 90 berarti IP tambah R harus 90 derajat. Atau bisa kita tulisin R-nya 90 derajat min IP. Nah, buat apa sih? Biasanya ini yang dicari adalah sudut polarisatornya berapa sih, gitu ya. Kalau mencari IP sama R ya udah kita pakai yang hukum Snellius bagian pembiasan ya. Jadi N1, N medium yang pertama di sini dikali sin IP sama dengan N2 sin R. Kita udah tahu R-nya adalah 90 derajat min IP. Nah, kita masukin sin 90 min IP itu nggak lain adalah ya cos ya. Jadi dia sama dengan cos IP-nya. So, cosnya aku pindah ke sana, sin per cos namanya tangan N2 per N1 seperti ya. Jadi tan IP sama dengan N2 per N1. Kita bisa dapetin IP dari sini. Nah, ini adalah hukum yang ditemukan oleh Bapak Brewster. So, dia namanya adalah hukum Brewster. Itu. Contohnya apa sih? Jika sudut kritis suatu jenis permata di udara adalah 34,4 derajat. Hitunglah sudut polarisasi permata tersebut.
Oke, kita selesaiin ya. Yang pertama kita tahu sudut kritis IK ya. Oke, kalian kalau yang nggak tahu sudut kritis itu apa, silakan pelajarin lagi di gelombang optika geometri ya. Linknya aku taruh di atas. Oke, so yang ditanya adalah sudut polarisasi, berarti IP ya. Mari kita jawab dulu. Tadi tan IP sama dengan N per mata ya N2 per N1. N per mata per N udara. Jadi gitu ya. Sekarang N per matanya udah ada? Belum ada. N udaranya 1 ya, jelas kalau udara itu 1. Nah, untuk dapetin NP-nya gimana? Oke, mari kita mencari indeks biasnya ya. Kita pakai hukumnya Bapak Snellius lagi ya. NP sin theta P sama dengan sin NO sin theta O. Karena ini sudut kritis, kritis ya, ingat sudut kritis itu terjadi saat sinar biasnya 90 derajat dari normal ya. Oke. Jadi kita dapetin theta U-nya adalah 90 derajat. Oke, so kita dapetin di sini NP-nya adalah NO sin 90 derajat. So, kita dapat di sini pakai kalkulator aja ya, sin 34,4 ya. Hasilnya adalah 8,565 dan hasilnya 1,77. Sehingga kita akan masukin ke situ ya. Tan IP-nya sama dengan 1,77 per 1. So, kita dapetin tangan 1,77 ini kalau pakai kalkulator kita dapetin 60,5 derajat. Seperti itu. Jadi itu salah dua contoh dari polarisasi ya, perhitungan polarisasi. Untuk yang lainnya, polarisasi itu bisa kita dapatkan dari berbagai macam peristiwa. Tadi yang salah dua adalah pembiasan dan pemantulan. Kalau secara pembiasan sendiri bisa ya. Terus habis itu absorpsi selektif. Ada juga peristiwa polarisasi dari hamburan. Ini contohnya adalah kalau langit biru kayak itu ya, itu yang lebih dihamburinkan warna birunya. Terus yang terakhir adalah karena bias kembar ya atau pembiasan ganda kayak gitu. Oke, ini bisa kalian baca gitu ya. Nah, habis itu jangan lupa untuk mempelajari yang terakhir ya optika fisis yaitu dispersi pada video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, and share this video ya. Assalamualaikum.